Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah pendakian, pastinya kita bertujuan untuk menikmati alam, mencari ketenangan, sekaligus melatih fisik dan menambah pengalaman. Namun tidak sedikit pula kejadian yang tidak kita inginkan malah menimpa diri kita. Kali ini, Bang Bet akan kembali lagi membahas tentang pengalaman mistis salah seorang teman Bang Bet sendiri, yaitu Pak Tomang. Cerita beliau juga pernah Bang Bet ceritakan di video pertama Bang Bet, yaitu kisah horor ojol di lereng Merbabu. Namun namanya Bang Bet samarkan sebagai Pak Asep. Kali ini cerita Pak Tomang berlatar di sebuah gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Ungaran. Sedikit tambahan cerita, Pak Tomang ini memang memiliki kelebihan yang peka terhadap makhluk-makhluk dari dimensi lain. Beliau juga sudah banyak menceritakan kisah-kisah mistisnya kepada Bang Bet. Namun, karena cerita kali ini sangat menarik untuk Bang Bet, hingga kembali akan Bang Bet ceritakan kepada teman-teman semua dengan ilustrasi bergambar. Dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration. Cerita ini belum lama terjadi, tepatnya pada 23 Mei di tahun ini. Hari itu, Pak Tomang dengan istrinya berencana untuk mendaki ke Gunung Ungaran via Mawar. Tidak biasanya, Pak Tomang tiba-tiba menyelipkan senter kepala di tas carrier-nya ketika sesaat akan berangkat menuju Ungaran. Padahal, dengan catatan dan rekomendasi yang ada, mereka hanya berencana untuk tektok, yaitu mendaki dan turun tanpa bermalam. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Gunung Ungaran pada pukul 9:30 pagi. Setelah mengurus semuanya dan membayar simaksi, mereka langsung memulai pendakian dengan estimasi rencana sampai di puncak maksimal 3,5 jam. Dalam perjalanan ini, Pak Tomang hanya berdua bersama dengan sang istri. Jalurnya cukup bersahabat, namun cuaca pada hari itu sedikit mendung dan berkabut. Mereka menikmati perjalanan itu hingga sampai di pos 3 dengan beberapa kali bertemu dengan para pendaki yang sedang turun. Di sini, hujan yang tidak cukup deras mulai turun dan kabut juga semakin tebal. Saat mereka sampai di hutan lumut di antara pos 3 dan 4, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Namun di situ, Pak Tomang merasakan hal yang aneh. Udara di sekitar mereka sangat panas, padahal kala itu sedang hujan dan kabut tebal. Dan suasananya seperti sesak, seakan banyak orang di sekitar mereka. Padahal saat itu hanya ada mereka berdua. Singkat cerita, setelah selesai istirahat sambil makan dan diterpa hujan gerimis, kemudian mereka lanjut lagi menuju pos 4. Tidak ada masalah di perjalanan ini. Namun sekilas, saat melewati bebatuan dan rimbunnya semak-semak belukar hingga membentuk sebuah terowongan kecil, mereka berdua mencium bau yang tidak wajar. Bau amis ikan dan wangi bunga kamboja. Padahal itu di atas gunung, tapi juga tidak mereka hiraukan. Hingga akhirnya, mereka sampai di puncak Benteng Riders. Gunung Ungaran sendiri memiliki 3 puncak, yaitu Puncak View, Puncak Batu, dan yang tertinggi, Puncak Benteng Riders. Karena tebalnya kabut dan sedang hujan, setelah beristirahat 15 menit, mereka memutuskan untuk turun dari Puncak Benteng Riders menuju Puncak Batu. Kala itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Teruslah mereka berjalan hingga sampailah mereka di Puncak View. Dan disinilah dimulai keanehan dan juga hal mistis yang mereka alami. Saat di Puncak View, tidak ada seorang pun pendaki di sana. Namun di bawah, terlihat 3 orang pendaki yang akan ke puncak dengan pakaian basah kuyup dan juga kotor seperti mereka, yang terlihat samar, tertutup kabut tipis. Saat mereka sudah sampai di tempat mereka berdiri, mereka pun bertegur sapa. Setelah mengobrol sebentar, kabut berubah menjadi tebal lagi. Mereka juga bersiap untuk melanjutkan pendakian.
Tak lama berselang, muncullah satu orang lagi dari bawah. Karena Pak Tomang pikir ia adalah rekan dari rombongan tadi, Pak Tomang pun menyapa. Padahal jaraknya hanya 2 meter. Tapi dia tidak menoleh, seakan tidak mendengar sapaannya. Dan yang membuat aneh, si pendaki itu hanya diam, memandang kosong ke arah Pak Tomang. Tidak mau berpikiran aneh, Pak Tomang pun lanjut berkata, "Maaf mas, itu yang di depan rombongannya tuh, baru aja lanjut nanjak." Tapi anehnya, dia tidak berkata satu kata pun, tapi langsung menuju ke Pak Tomang dan langsung mengulurkan tangannya untuk tos ala-ala anak gaul. Pak Tomang yang sempat bingung langsung menjulurkan tangannya. Dan saat tangan mereka beradu, terjadi hal aneh. Hawa dingin menjalar seperti es di tangannya. Makdek di dalam hati. Pak Tomang langsung mundur selangkah sambil tersenyum dan menyapa masnya. Walaupun dalam hati sudah tahu kalau dia bukanlah manusia. Namun akhirnya orang itu berbicara dan menyampaikan bahwa tujuan awalnya ia akan pergi ke perumahan kebun teh, tapi kok diarahkan ke puncak, padahal dia sudah 8 tahun tidak ke Gunung Ungaran. Dan itulah pembukaan darinya. Walaupun sebenarnya Pak Tomang juga kurang begitu paham. Dilihat dari pakaiannya, sepatu dan tas, semua terlihat baru. Tidak ada noda kotor sedikit pun. Padahal posisi hujan dan jalur pun tertutup lumpur. Pak Tomang saja sudah habis 2 setel jas hujan, bahkan sampai robek. Tapi semua itu masih dipendamnya di dalam hati. Kemudian Pak Tomang bertanya kembali, "Mau ke puncak sendirian mas? Berarti itu tadi bukan rombongan masnya ya?" Ia hanya mengangguk, menundukkan wajahnya. Dan ia bilang jika usianya sudah tua. Tak menghiraukan itu, Pak Tomang kembali berkata, "Ini hujan loh mas, kok tasnya kelihatan enteng banget?" Kemudian dia pun menjawab, "Tidak apa-apa mas, saya cukup air 1 botol dan 1 telur rebus. Kalau untuk tidur, biar saya cari bebatuan, soalnya besok saya harus ke Gunung Selamet." Hah, pikir Pak Tomang. Aneh dan tidak masuk akal. Namun akhirnya, karena suasana sudah mulai terang, Pak Tomang mengkode istrinya supaya bersiap turun dan untuk mengejar agar sampai base camp sebelum jam 5 sore. Akhirnya mereka pamit dan tidak lupa mereka berikan roti bantal yang kebetulan mereka bawa dari rumah, namun tersisa 1 bungkus. Saat mereka turun, mata Pak Tomang seakan disuruh untuk menoleh ke atas. Dan saat itu terlihat wajah pemuda itu menghitam sambil mengadahkan kepalanya ke atas. Wah, dia benar-benar bukan manusia, pikirnya. Ya sudahlah. Kemudian mereka terus turun, menelusuri bebatuan sambil berdoa terus tanpa putus. Dan sampailah mereka di terowongan batu, jalur kecil yang melewati 2 batu, yang di atasnya ada semak belukar dan sekilas membentuk sebuah terowongan. Yang saat naik tadi sempat tercium bau amis. Saat menoleh ke arah kiri, disitulah Pak Tomang melihat samar seperti orang duduk bersender di pohon yang tumbang. Tapi setelah diperhatikan dengan jelas, itu bukanlah manusia, karena tingginya sekitar 3 meter dan berbulu lebat dengan sorot mata yang mengarah ke jalurnya. Alhasil, jantungnya serasa seakan mau copot. Untunglah ada teriakan sang istri yang menyadarkannya. "Pak, tolongin, susah nih, mau turun karena batunya besar." Akhirnya Pak Tomang teriak untuk menguatkan langkah kakinya sendiri yang tadi sempat kaku. Alhamdulillah bisa jalan dengan normal lagi dan membantu istrinya turun sambil berucap, "Kamu sih tadi bilang ada bau amis. Ayo cepetan, jangan sampai kita kemalaman di hutan lumut. Karena hujan seperti ini pasti tidak ada pendaki yang naik," ucapnya. Akhirnya mereka putuskan untuk jalan terus tanpa istirahat, sambil berharap makhluk itu tidak mengikuti mereka. Hati terasa senang saat sudah melewati pos 4, tempat mereka istirahat tadi.
Wah, cepet banget ya. Semoga kita masih bisa mengeksplor air terjun yang ada di antara pos 1 dan 2, ucapnya. Karena kala itu, waktu masih menunjuk pukul 3:30 sore. Mereka terus berjalan dengan ritme yang lebih cepat. Dan mereka tetap semangat walaupun hujan kembali mengguyur. Sambil berdoa karena jalan yang mereka lalui sepertinya sedikit asing dan lama. Kadang, seakan ada jalur yang seharusnya mereka lalui di antara pos 2 dan 3. Tapi mereka lewati di hutan lumut itu yang berada di pos 3 ke pos 4. 2 jam lamanya mereka menyusuri hutan lumut itu. Tapi pos 3 masih belum juga terlihat. Akhirnya, doa pun diucapkan Pak Tomang lewat bibir, bukan lagi dalam hati. Bahkan cenderung bersuara kencang. Istri pun juga mengucap dengan kencang, "Jangan ganggu kami pengen pulang, biar nggak kemalaman." Akhirnya, mereka terus berjalan sembari berdoa. Hingga tepat pukul 6 sore, pos 3 terlihat dari kejauhan. "Alhamdulillah," ucap kami berdua. Saat mendekati pos 3, kaki Pak Tomang terpleset sebuah akar dan seketika mata Pak Tomang tertuju ke satu arah. Hati terasa langsung bergetar, begitu juga nafas langsung tertahan saat di belakang pos 3 ada sebuah pohon dengan daun-daun yang bergoyang sendiri. Padahal saat itu tidak ada angin sama sekali dan pohon lain juga tidak bergerak. Seketika di sekitar pos itu menjadi begitu sunyi, begitu sepi, bahkan suara hutan yang riuh dengan suara serangga pun tidak terdengar. Benar-benar aneh, namun mereka tetap istirahat di pos 3. Tapi daun yang melambai-lambai itu tadi tetap saja bergoyang seakan memanggil. Hari pun sudah mulai gelap. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib di bawah sana. Sambil berucap, "Permisi mbah, kami numpang istirahat." Namun di sini, Pak Tomang tetap saja penasaran dengan daun-daun di pohon itu yang terkesan memiliki warna hitam berkilau. Kemudian ia pun berinisiatif mengambil HP dan berjalan mendekat dengan maksud untuk mendokumentasikannya. Saat berjalan mendekati pohon itu, hanya kurang sekitar 3 langkah lagi, tiba-tiba pohon dengan daun yang bergoyang itu pun hilang. Kaget, benar-benar kaget. HP pun sempat terjatuh. Astaga, berarti tadi apa ya? Bagaimana bisa pohon sebesar itu bisa langsung hilang? Sambil ia teriak ke istrinya. Sang istri pun juga melihat kejadian itu. Kemudian mereka berdua mengucap maaf kalau saja mereka berdua mengganggu dan permisi untuk meneruskan perjalanan. Tetapi sang istri meminta untuk jangan jalan dulu, tapi tunggu azan maghrib selesai. Hanya saja hati terasa was-was dan bercampur dengan merinding hebat untuk ingin cepat-cepat melangkah pulang. Akhirnya, senter kepala yang dibawa tadi ternyata berguna, dan juga mungkin ini sebuah petunjuk yang diberikan olehnya, pikir Pak Tomang. Akhirnya, azan maghrib pun selesai dan mereka mulai berjalan pelan karena senternya hanya ada satu, dan Pak Tomang yang memakai senternya, sedangkan sang istri berada di posisi belakang sambil memegangi punggung Pak Tomang. Jadi Pak Tomang menuntunnya. Saat senter itu diarahkan ke belakang dengan tujuan untuk membagi cahaya kepada istrinya, terlihatlah di antara gelapnya malam hutan lumut dengan pohon yang besar, ada makhluk itu lagi dengan mata merahnya menjulurkan kepalanya di antara sela-sela pohon besar sambil menyeringai. Astagfirullah, dia mengikuti. Ya Allah, semoga istriku tidak tahu, pikir Pak Tomang. Akhirnya Pak Tomang menenangkan hati dengan cerita hal-hal yang lucu sambil terus berdoa di sepanjang perjalanan. Saat ada turunan, otomatis Pak Tomang harus menoleh ke belakang untuk berbagi sinar senter kepada istrinya. Dan disitulah mata Pak Tomang harus melihat lagi. Namun kali ini berbeda. Di antara akar yang menggantung membentuk sebuah ayunan. Terlihat samar, seperti perempuan sedang berayun di akar tersebut
dengan baju merah dengan wajah hitamnya. Sempat terputus doa di dalam hati, yang ada hanya rasa kaget yang tak terhingga. Sambil berucap lagi ke dalam hati, "Ya ampun, kok mata ini harus melihat ke sana? Kenapa nggak ke bawah saja sambil membantu istriku? Dasar senter bodoh," gumamnya. Karena senter yang dibawa ini, sinarnya fokus ke depan, bukannya menyebar. Bikin dengkul gemetar saja, kaki pun susah digerakkan. Padahal, lihatnya mungkin hanya sepersekian detik. Tapi bodohnya, Pak Tomang malah mereka-reka bentuk makhluk itu yang tidak hilang-hilang dari pikirannya. Padahal sudah tak desak dengan pemikiran yang lain, dengan membayangkan saat sampai di Ambarawa nanti mau beli bakso yang enak. Tapi yang ada di otaknya hanya ada pemikiran wanita dengan gaun merah yang memiliki wajah hitam, ucap Pak Tomang. Tiba-tiba sang istri berkata, "Kamu kedinginan, Pak. Kok dengkulmu bergetar?" Pak Tomang langsung fokus lagi ke jalur sambil bergumam, "Iya nih, kedinginan. Bajuku basah semua. Padahal sudah pakai jas hujan plastik." "Ya pasti basah lah, Pak. Namanya juga jas hujan murah. Pastilah merembes. Mereknya aja semoga awet." Dan itu pun sempat memicu tertawa Pak Tomang, serta mengurangi sedikit rasa tegang yang tadi sempat hinggap. Mereka berdua terus jalan, dan di depan sempat sayup terdengar seperti ada percakapan pendaki lain. Tepatnya suara perempuan sedang mengobrol. "Wah, ada rombongan pendaki lain. Alhamdulillah," gumamnya. Sang istri juga berkata, Pak, ada suara orang. Mungkin itu pendaki ya, Pak?" "Iya," jawabnya. "Jelas itu suaranya. Yuk kita kejar mereka." Tapi di dalam hati, kok belum juga sampai di pos 2. Padahal waktu nanjak paling setengah jam sudah sampai. "Ah, sudahlah," ujar hatinya sambil berharap untuk bertemu dengan pendaki yang lain. Saat suara itu semakin jelas dan semakin dekat dengan mereka, tiba-tiba suara obrolan itu hilang bersamaan dengan angin yang datang. Yang ada hanya suara daun bergesek yang tertiup angin. "Anjrit," umpatnya dalam hati. "Godaan apa lagi ini? Gak ngerti apa? Kami nahan pipis, nahan lapar, demi cepat sampai base camp." Istrinya pun hanya bisa terdiam. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Tapi langsung Pak Tom mengalihkan dengan pembicaraan yang lain, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun hati kembali was-was. Saat membantu sang istri, senternya tidak sengaja fokus ke dahan sebuah pohon. Ternyata di sana ada wanita itu lagi, namun berbeda dengan yang tadi. Sekarang rambutnya yang tergerai panjang tidak lagi menutupi wajahnya yang hitam, dan terlihat senyum menyeringai seperti menertawakan rasa takutnya. Lalu langsung saja Pak Tomang menundukkan mata ke arah kaki istrinya supaya tidak melihat wanita itu. Tapi lagi-lagi otaknya malah menyimpan wujud itu, yang mengakibatkan bulu kuduknya terus berdiri. "Duh, kok diganggu terus, kenapa ini?" gumamnya dalam hati. "Saya tidak bermaksud mengganggumu. Begitu juga kamu, saya mohon jangan mengganggu perjalanan kami." Pak Tomang juga mengucap kalau sekali lagi saat ia menengok ke belakang dan ada penampakan wanita itu, senternya lebih baik dibawa istrinya, biar dia yang menyinari Pak Tomang. Dan Pak Tomang cukup pakai senter HP. Baru saja selesai bergumam, di belakang istri Pak Tomang ada 2 anak kecil berkulit hijau